Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Filipus. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Dad di program Crossover. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam episode Filipus nih Dad. Ya. Nah saya mau tanya nih Dad, Filipus ini kan salah satu pelayan diakonia. Nah, Ya. apa yang ia lakukan di Samaria sampai terjadi pertobatan yang begitu luar biasa di sana? Iya. Filipus kan memang ada dua ya. Iya. Yang satu murid Yesus yang menjadi rasul, lalu satu lagi salah satu dari 7 pelayan diakonia. Nah, ini yang sejak awalnya ketika Petrus memutuskan bahwa orang yang melayani diakonia sebenarnya bukan hanya diakonia, bukan hanya pelayanan meja saja, tapi semua orang yang membantu pelayanan para rasul itu harus memenuhi kriteria. Iya. Jadi waktu kita masuk di dalam pelayanan itu bukan siapa saja bisa masuk. Jadi untuk yang pelayanan meja atau kita sebutnya diakonia itu kan harus yang pertama itu punya nama baik. Jadi terkenal baik. Maksudnya apa? Orang-orang tahu bahwa orang yang diangkat ini, yang akan ditabiskan, itu orangnya baik. Bukan penipu, ya tidak suka main curang, orangnya benar-benar mau bekerja, bukan mau enak sendiri. Jadi yang terkenal baik. Ya. Lalu yang kedua kan harus penuh roh. Iya. Lalu harus penuh hikmat. Iya, iya. Karena taunya dari mana orang penuh roh? Dia pasti penuh hikmat juga. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita membuat kita berhikmat. Iya. Ya, jadi Tuhan akan mencurahkan roh hikmat ya bersamaan dengan Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup kita. Kalau kita kurang hikmat, kemungkinan besar Roh Kudus yang di dalam kita tidak diaktifasi. Ya, jadi kita tidak pernah mengembangkan kapasitas roh kita. Doa bahasa roh jarang. Lalu kalau doa bahasa roh hanya sebatas doa bahasa roh saja. Lalu setelah itu dalam kehidupan sehari-hari tidak belajar untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, pasti kita punya hikmat. Lalu harus ingat juga 7 pelayan diakonia itu adalah orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Iya. Artinya apa? Selain mereka berendam di dalam roh, mereka berendam juga di dalam firman. Ya, karena pengajaran rasul-rasul adalah firman. Injil kerajaan yang disampaikan oleh para rasul adalah Injil kerajaan. Nah, Filipus kan bagian dari itu. Ini orang yang penuh roh, penuh hikmat dan terkenal baik. Lalu dia juga berendam dalam firman. Iya. Nah, kalau kita perhatikan, kok di Samaria terjadi pertobatan yang besar-besaran, boleh dibilang begitu. Kenapa? Padahal yang ke Samaria, Filipus, bukan para rasul, bukan rasul, Iya. tapi hanya pelayan diakonia. Nah, yang harus kita tahu, pertama, firman Tuhan pasti digenapi. Iya. Karena ketika Yesus naik ke surga, ya sebelum naik ke surga, Yesus sudah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku. Ya, menjadi saksinya pertama di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, masalahnya sepertinya Petrus dan rasul-rasul yang lain tidak mau meninggalkan Yerusalem. Iya. Ya, sehingga di Yerusalem terjadi penganiayaan. Ya, Tuhan mengizinkan penganiayaan itu terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi gerejanya, justru karena Tuhan mengasihi gereja. Jadi itu diizinkan terjadi karena bagi Tuhan, toh kalau mereka dianiaya dan sampai mati, kan kematian mereka adalah kehidupan yang kekal. Iya. Ya, jadi
kita melihat Filipus, salah satu dari 7 pelayan diakonia ini adalah orang yang penuh roh, penuh hikmat, dan penuh firman juga. Jadi di dalamnya banyak firman. Nah, kan sudah dikatakan oleh Yesus bahwa mereka akan menjadi saksi pertama di Yerusalem. Nah, Yerusalem kan sudah ada tanda-tanda heran dan ajaib. Mereka menjadi saksi sampai dari 3.000 ya. Pertama yang bertobat 3.000, lalu di Serambi Salomo 5.000, dan tiap-tiap hari ditambahkan dengan orang yang percaya. Sampai terjadi keributan ya, karena janda-janda yang berbahasa Yunani, keturunan Yahudi, seperti tidak mendapatkan haknya. Gitu. Jadi 7 pelayan diakonia ini diangkat. Nah, setelah itu terjadi penganiayaan. Ingat, Stefanus sampai mati. Tapi kematian orang percaya adalah dimulainya kehidupan yang kekal. Dan kematian bagi orang percaya itu bukan maut. Karena ketika Stefanus menjelang ajalnya, menjelang matinya, dia melihat Yesus. Yesus di sorga, di sebelah kanan Allah. Ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Yesus ngapain? Berdiri. Artinya Yesus menyambut. Lalu siapa yang menjemput Stefanus? Malaikat. Malaikat menjemput rohnya Stefanus, lalu disambut oleh Yesus. Jadi kematian bagi orang percaya itu adalah sukacita. Karena berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus sudah siap menyambut. Makanya yang dilihat oleh Stefanus itu bukannya Yesus sedang duduk. Tapi sedang berdiri. Ya, berdiri menyambut. Ya. Dan Yesus tidak akan menjemput Stefanus karena Yesus akan datang kedua kalinya nanti. Nah, itu kan dari Stefanus kita melihat dia sudah mati. Lalu akhirnya semua jemaat tersebar. Nah, tersebarnya kemana? Ke Yudea, ke Samaria, dan ke kota-kota lain. Firman Tuhan pasti digenapi. Bagi musuh, ini penganiayaan akan membuat orang percaya ini stop. Tetapi kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada yang bisa menghentikan. Ya, Tuhan sudah mulai dengan kelahiran Yesus dan selanjutnya terus bekerja. Tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, waktu di Yerusalem sudah semua, boleh dibilang banyak orang sudah mendengar firman. Malah setelah 7 pelayan diakonia itu diangkat, sejumlah besar imam menjadi percaya. Ya, jadi bahkan imam-imam pun jadi percaya. Berarti itu makin banyak. Di Yerusalem makin banyak. Ya, orang percayanya makin banyak. Nah, tetapi masalahnya kok nggak menjangkau kota-kota lain. Sedangkan Tuhan punya hati selalu untuk kota-kota dan bangsa-bangsa. Ya. Nah, ketika musuh melakukan penganiayaan, ini seperti diputar balik oleh Tuhan, yang tadinya membuat maksudnya untuk menghentikan pekabaran Injil, tapi justru karena penganiayaan ini jadi Injil lebih tersebar lagi. Injil kerajaan lebih tersebar. Nah, yang pertama kemana? Ke Yudea, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ke Samaria. Nah, waktu di Samaria Filipus ke sana. Ketika Filipus di sana, dia memberitakan Injil kerajaan. Di Yudea ada yang lain lagi, karena firman Tuhan katakan mereka yang tersebar itu memberitakan Injil kerajaan. Ya, termasuk Filipus. Nah, karena Filipus punya roh ya yang luar biasa, punya hikmat, sehingga ketika orang-orang mendengarkan pemberitaan Injil, mereka itu bisa dibukakan hatinya, bisa dibukakan matanya, yang selama ini mereka tidak mengerti. Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu mati untuk mereka. Yesus itu Mesias. Mereka tidak mengerti.
Ya, dalam pikiran mereka, Yesus itu urusannya di Yerusalem saja. Iya. Tetapi sekarang Filipus datang ke Samaria membuktikan bahwa Yesus bukan hanya untuk orang Yerusalem saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang Samaria. Iya. Padahal orang Samaria ini dulunya jadi satu dengan Israel, ya. Tapi karena satu dan lain hal, jadi mereka berpisah. Nah, ketika Filipus di Samaria, dia memberitakan Injil kerajaan dan disertai dengan tanda-tanda heran. Iya. Tanda-tanda herannya apa? Orang yang kerasukan setan, setannya diusir pergi. Lalu orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang timpang bisa berjalan lagi. Jadi mereka melihat, oh ini Injil kerajaan berkuasa. Iya. Sehingga mereka mau bertobat. Dan terjadi pertobatan yang besar-besaran di sana. Karena ada Filipus. Jadi penting bagi kita untuk mengangkat seseorang yang mau masuk di dalam pelayanan itu penuh roh, penuh hikmat, Iya. terkenal baik, penuh iman, dan penuh firman juga. Iya. Ya, Filipus dipakai. Bisa bayangkan kalau Filipus tidak penuh roh, waktu dipilih asal aja. Ya udah, dia kayaknya bagus nih untuk kasih karena suka senyum. Ya, mungkin Filipus suka senyum gitu. Ya udah, diberikan saja tugas itu. Nah, ketika terjadi seperti ini, siapa yang mau menginjil di Samaria? Sedangkan para rasul ada di Yerusalem, tidak meninggalkan Yerusalem. Iya. Ya. Nah, ketika Filipus ada di Samaria, Filipus tidak telepon para rasul. Ya, tidak minta, Pak Petrus, tolong dong ke sini. Di sini banyak orang nih. Saya baru kasih tahu sedikit dan saya tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kalau Filipus tidak penuh roh, bisa seperti itu. Iya. Tapi karena Filipus penuh roh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Iya. Ya, dia mengabarkan Injil kerajaan, dia membuka hati orang-orang di Samaria sehingga mereka mau menerima Yesus, mereka mau bertobat. Iya. Ya, jadi melalui pekabaran Injil kerajaan, orang-orang di Samaria bertobat. Iya. Ya, itu karena Filipus. Iya, Dad. Nah, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus itu kan benar-benar luar biasa, Dad, dampaknya. Sampai Iya. ada orang yang bernama Simon nih, orang yang berpengaruh dalam tanda kutip ini, bisa diubahkan, Dad. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi pada saat itu, Dad? Iya, Simon itu tukang sihir. Iya. Nah, jadi kita lihat gini, tukang sihir itu kan buat hal-hal yang ajaib juga, tanda kutip, ajaib. Ya. Jadi dia bisa pakai mantra, lalu tiba-tiba terjadi. Tetapi tukang sihir tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Iya. Ya, tidak ada orang kalau sakit datangnya ke tukang sihir. Ya, tidak. Jadi waktu itu dilihat, kok mujizat yang dilakukan oleh Filipus dan oleh Simon ini berbeda. Iya. Ya. Filipus tidak menonjolkan dirinya, tapi dia mengagungkan nama Yesus, nama Tuhan. Simon menonjolkan dirinya, dan dia kalau mau buat mujizat, tanda kutip mujizatnya, dia selalu pakai mantra. Iya. Sedangkan Filipus ketika mengabarkan Injil, ketika mendoakan orang sakit, berkata di dalam nama Yesus. Dan itu bukan mantra. Kenapa? Karena ketika berdoa di dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus, ketika mengabarkan Injil di dalam nama Yesus, jadi orang-orang tahu, oh ini bukan mantra. Iya. Masa mantra kata-katanya itu lagi, itu lagi. Kalau mantra kan untuk melakukan mujizat A, mantranya ini gitu ya. Untuk mujizat B, mantranya lain lagi. Nah, Iya, iya. Simon ini tukang sihir dan dia itu agamanya sebenarnya Gnostik ya. Gnostik itu jadi orang yang berpengetahuan itu lebih berkuasa. Nah, Simon ini dianggap lebih berpengetahuan. Kenapa? Karena dia bisa mengadakan tanda-tanda ajaib juga. Iya. Sebelum Filipus datang, Simon ini
yang didengar oleh orang-orang Samaria. Iya. Didengar dan mereka mengikuti Simon. Bahkan dikatakan Simon itu adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya. Jadi Simon ini yang tadinya tukang sihir melihat bahwa Filipus berbeda. Iya. Kalau kita harus tahu, ketika tukang sihir melihat seseorang, ya, loh ini dia ilmunya lebih tinggi nih. Lebih sakti dalam Iya, terjemahan lebih gitu ya. sakti. Dia bisa menyembuhkan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Nah, dia mau ikut. Iya. Simon mau ikut. Tetapi Simon tukang sihir ini, ingat, dia pertobatannya masih dipertanyakan. Pada saat Filipus mengabarkan Injil itu ya. Iya. Dia datang kepada Filipus karena dia percaya bahwa Filipus itu bisa menyembuhkan orang. Karena dia percaya, sudah terjadi berapa kali dia percaya. Dia percaya itu bisa terjadi, kenapa? Karena dia sendiri bermain di alam roh, tukang sihir ini. Dia tahu ini bisa terjadi, tetapi ilmu Filipus ini kan di atas dia. Dia tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Iya. Sedangkan Filipus bisa. Orang kerasukan setan, diusir setannya oleh Filipus. Tapi kalau tukang sihir mana bisa? Loh, dibalik dia aja kuasa setan. Masa kuasa setan mengusir setan? Kan tidak bisa. Iya. Jadi dia melihat Filipus ini lebih besar dari dia. Itu sebabnya dia percaya kepada Filipus. Tetapi kepercayaannya itu karena apa yang dilakukan oleh Filipus. Bukan percaya karena Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhannya. Bukan seperti itu. Iya. Ya, kita ketahui ketika Petrus dan Yohanes datang, ketika mendoakan para murid yang ada di Samaria, mereka terima baptisan Roh Kudus. Simon ini, yang tukang sihir ini, langsung berkata kepada Petrus, berikan kuasa itu kepadaku. Dan dia mau apa? Dia mau beli. Iya. Kuasa dari Roh Kudus, dia mau beli. Kuasa Tuhan, dia mau beli. Ini seperti apa ya? Tuhan kan berfirman, kita tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan Mamon. Mesti pilih Tuhan atau Mamon, bukan Tuhan dan Mamon. Iya. Nah, Simon ini dia mau membeli dengan uangnya yang melambangkan Mamon. Seperti kuasa Tuhan itu di bawahnya Mamon. Makanya Petrus marah. Iya. Hatinya belum percaya sampai Petrus berkata, engkau harus bertobat dan tinggalkan niatmu yang jelek itu, niatmu yang tidak baik itu. Iya. Atau engkau akan binasa. Baru takut Simon setelah Petrus berkata seperti itu, karena harus tahu kalau Petrus sudah berkata seperti itu dan dia tidak bertobat, benar-benar binasa. Iya. Itu sudah terjadi pada Ananias dan Safira. Iya. Ya. Nah, jadi Simon ini ikut percaya pada saat itu, ikut percaya kepada Filipus. Ya. Dia ikut percaya. Kenapa? Percuma. Orang-orang yang tadinya mengikuti dia sekarang mengikuti Filipus. Jadi dia tidak bisa buka praktek juga. Jadi lebih baik dia ikut Filipus terlebih dahulu. Ya. Nah, itu yang terjadi sehingga pertobatan besar-besarannya itu memang luar biasa, bukan orang biasa saja tetapi orang yang berpengaruh. Waktu itu Simon adalah orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh pun ikut Filipus. Ya, orang Ya. yang kuat di dalam satu kota pun ikut. Itu orang kuatnya. Ya. Karena orang-orang pada mengikuti dia sebelum Filipus datang. Iya, Ya. iya. Nah, Dad, pada saat itu kan pertobatan itu benar-benar sangat-sangat luar biasa sekali di Samaria. Ini seperti KKR gitu dia terasa. Iya. di sana. Nah, tapi selanjutnya malaikat Tuhan justru meminta Filipus untuk pergi ke jalan yang sunyi. Nah, padahal kan itu lagi sedang sukacita yang begitu luar biasa, benar-benar gempat gempita pada saat itu. Nah, apa yang bisa kita teladani dari kisah Filipus, Dad? Iya. Nah, yang kita harus tahu kan Filipus di Samaria sudah mengabarkan Injil Kerajaan dan orang-orang sudah bertobat.
ya kan? Dan ingat, ada mujizat-mujizat di situ. Iya. Lalu setelah itu Petrus dan Yohanes sudah datang di situ. Mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus. Iya. Kan berlaku juga kepada mereka kalau Roh Kudus turun, dicurahkan atas mereka orang-orang Samaria, maka mereka akan menjadi saksi. Iya. Nah, artinya di Samaria kan sudah banyak yang bisa menjadi saksi. Itu sebabnya Filipus diberikan tugas yang baru karena ada tugas penting. Iya. Nah, ini bagus juga buat Filipus supaya tidak tenggelam di dalam euforia yang terjadi di Samaria. Iya. Karena seringkali kita ketika terjadi kebangunan rohani di gereja, kita bersukacita. Iya. Saking sukacitanya setelah KKR, ayo kita makan-makan. Lupa. Padahal seharusnya setelah KKR, besar-besaran istilahnya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kita itu bukannya makan-makan. Justru kita mesti berdoa. Iya. Mengucap syukur. Minta pimpinan Tuhan selanjutnya mau seperti apa. Nah, contoh ya, Yesus. Apa yang terjadi kepada Filipus itu terjadi dalam hidup Yesus. Ya. Iya. Yesus ketika orang-orang banyak datang, dia menyembuhkan orang-orang banyak dan semakin banyak. Itu bahkan dikatakan ini Matius pasal 4 yang dari kota-kota lain datang kepada Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak tenggelam dalam euforia itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus naik ke bukit. Iya. Sendirian naik ke bukit. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena mereka yang datang dari berbagai kota hanya mau berkatnya. Iya. Berkat kesembuhan, berkat kelepasan, berkat keuangan, dan berkat lain-lainnya. Sedangkan Yesus mau memberikan Injil kerajaan. Iya. Mereka mau berkat secara lahiriah, sedangkan Yesus mau memberikan berkat di dalam roh yang bisa membuat lahiriah kita juga hidup dalam kelimpahan. Iya. Jadi Injil kerajaan dalam hidup Yesus yang ada Injil kerajaan. Gitu. Itu sebabnya Yesus pergi ke bukit seorang diri. Iya. Dan setelah itu murid-muridnya yang datang. Apakah murid-muridnya diundang? Tidak. Murid-muridnya berinisiatif untuk datang kepada Yesus. Dan orang yang datang kepada Yesus itulah yang mau Injil kerajaan. Bukan mau berkatnya saja. Itu yang terjadi pada Yesus. Lalu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya ingat dong. Itu kan kejadian luar biasa. Iya. Itu mujizat multiplikasi. Dari 5 roti dan 2 ikan, itu bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya sekitar 10.000, 15.000, 20.000 orangnya. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Tetapi setelah kejadian seperti itu, apa yang Yesus lakukan? Murid-murid disuruh menyeberang. Iya. Jangan tenggelam di dalam suatu euforia. Iya. Yang Yesus lakukan apa setelah murid-murid ke seberang? Yesus ke bukit. Ngapain? Berdoa. Iya. Nah ini yang terjadi juga dalam hidup Filipus. Hanya bedanya kalau Filipus itu diberitahu oleh Roh Kudus. Ya, ya sama seperti Yesus kan dikuasai oleh Roh Kudus juga. Ya. Filipus disuruh pergi ke jalan sunyi. Jadi ini satu kondisi yang beda banget nih. Bisa ya, Dad? Kan kita lagi merasakan kesuksesan yang luar biasa sekali nih, Dad. Tapi disuruh, berpindah dulu gitu. Kan kita mau menikmati dulu gitu, Dad. Nah, masalahnya sukses menurut kita belum tentu sukses menurut Tuhan. Sukses menurut Tuhan, di dalam kita itu ada Injil kerajaan. Ada kerajaan Allah. Tapi sukses menurut kita hidup berkelimpahan dalam harta. Itu sukses. Kita dari sakit disembuhkan, itu sukses. Kita dari tidak punya bisnis, sekarang punya bisnis, itu sukses. Saya tidak berkata sukses yang seperti itu
Tuhan tidak mau. Bukan seperti itu, tapi itu sukses ukuran dunia. Iya. Buat Tuhan itu hanya tambahan. Iya. Nah, sukses menurut Tuhan, kerajaan Allah itu datang di dalam kita, dalam hidup kita. Iya. Itu sukses baru. Jadi kalau dikatakan Filipus di situ sukses, iya, apakah Filipus akan menghadirkan kerajaan Allah terus atau tidak? Karena terkadang orang kalau sudah ada di dalam suatu kebangunan rohani yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, biasanya itu, ini sepanjang sepengetahuan saya, setelah terjadi KKR, ini tidak berdoa. Pergi diajak makan. Bukan salah kalau makan, cuma setelah itunya ngapain? Iya. Yesus pun setelah memberi makan 5.000 orang, artinya setelah makan kan? Iya. Yesus berdoa. Jadi yang penting kita jangan tenggelam dalam euforia yang ada. Karena begini, di tengah-tengah orang banyak, Tuhan bisa bekerja. Iya. Tapi dalam hidup satu orang, Tuhan juga bisa bekerja. Iya. Nah, Filipus punya tugas sekarang. Dia harus pergi ke jalan sunyi. Dan kita lihat, karena Filipus benar-benar terkenal baik, penuh roh, penuh hikmat, penuh firman. Sehingga ketika Filipus dikatakan pergi ke jalan yang sunyi, dia ikut. Karena dia penuh roh, dikuasai oleh roh. Dia pergi ke jalan yang sunyi. Dan dia taat. Iya. Karena ketika dia berada di jalan yang sunyi, ini kan mau berjumpa dengan sida-sida dari Ethiopia. Jadi ini adalah bendahara. Ini orang penting ya di dalam kerajaan Ethiopia. Tapi waktu Filipus ada di jalan sunyi itu, kan sida-sida dari Ethiopia ini belum lewat. Iya. Jadi dari hingar-bingarnya kebangunan rohani, tiba-tiba Filipus pergi ke satu jalan dan jalan itu benar-benar sunyi. Iya. Di daerah itu cuma Filipus sendiri. Tidak ada yang lain. Filipus mau mengabarkan Injil juga tidak bisa. Nggak ada orang lain. Iya. Jadi tiba-tiba keadaannya bisa berubah. Tapi kita lihat, Filipus tidak mengeluh. Pada saat dia sendiri, dia tidak mengeluh. Kenapa? Buat dia, mau ramai-ramai, mau sendiri sama aja. Karena kerajaan Allah ada di dalam dia. Iya. Roh Kudus ada di dalam dia. Sendiri dia bisa berinteraksi dengan Roh Kudus. Waktu rame-rame dia bisa berinteraksi dengan Roh Kudus. Iya. Jadi hidup Filipus tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luarnya, tapi ditentukan apa yang ada di dalamnya. Iya. Ya. Iya. Jadi seperti itu. Oke, Dad. Nah, ini tadi sudah bicara tentang sida-sida dari Ethiopia. Iya. Kita mencatat bahwa pada saat Filipus mau bertemu dengan sida-sida ini, itu kan jalanannya turun tuh, Dad. Iya. Nah, ini gimana nih, Dad? Kisahnya tuh seperti apa tuh, Dad? Kan kalau kita mau perhatikan lebih lanjut, ini sepertinya Filipus itu mengejar kereta dari sida-sida Ethiopia ini. Boleh dijelasin lagi nggak, Dad? Gimana nih? Iya, jadi kan kejadiannya begitu. Karena itu jalanan menurun, Iya. otomatis namanya pakai kereta kuda ya. Iya. Kan berarti pakai roda. Kalau jalanan menurun berarti lebih cepat. Ya. Iya. Nah, karena lebih cepat, itu tiba-tiba sida-sida dari Ethiopia itu tidak dikatakan sida-sida itu berhenti. Iya. Artinya jalan terus. Tapi Roh Kudus berkata kepada Filipus, samperin, ya, Iya. hampiri sida-sida itu. Ya, dan kita tahu Filipus tidak bawa kendaraan. Tidak punya kuda, tidak punya keledai, pada saat itu tidak punya kereta juga. Iya. Untuk mengejar sida-sida dari Ethiopia ini. Tetapi Filipus punya Roh Kudus. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena disuruh hampiri, yang dia lakukan, yang Filipus lakukan adalah, ya dia menghampiri saja. Bagaimana caranya? Dia tahu itu kereta sedang berjalan cukup kencang, ya dia lari lah. Kalau kita disuruh menghampiri, itu kereta yang sedang jalan, masa iya kita jalan-jalan santai? Nggak ke Uber. Iya. Dia lari.
Dan saya percaya karena Roh Kudus yang menguasai Filipus. Filipus berlari tidak mengenal lelah. Karena orang yang di dalamnya ada Tuhan. Ketika dia menunaikan tugas kerajaan, dia tidak akan lelah, dia tidak akan lesu. Dia berlari sampai dia bisa menyamakan dia dengan posisi kereta kuda itu. Iya, dan ini Filipus nggak kesandung gitu ya, Dad. Kan jalannya turun nih, susah nih, Dad, gitu. Ya, itulah yang namanya perlindungan Tuhan. Iya. Ketika kita memiliki Roh Kudus, itu akan dilindungi. Iya. Dan yang harus kita ketahui, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, kan sebelumnya kita harus menerima Roh Kristus terlebih dahulu. Iya. Menerima Roh Kristus artinya kita menerima pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, darah Yesus itu yang memagari, Iya. yang membuat perlindungan, sehingga hal-hal yang buruk tidak menimpa Filipus. Iya. Jadi, karena ini pagar perlindungan untuk Filipusnya kuat. Iya. Terbukti ketika di Samaria, Filipus tidak kenapa-napa. Karena dia sendiri dan dia menghadapi orang banyak. Iya. Tuhan menyertai dia. Dan sekarang, memang isi ini ketemu cuma satu orang. Tapi masalahnya ini orang penting. Iya. Ya, ini menteri atau perdana menteri. Pokoknya ini seperti tangan kanannya dari Sri Ratu. Dari kerajaan Ethiopia. Dan Filipus harus menjumpai, menghampirinya. Dan ketika dia berlari, tidak ada dalam pikiran Filipus, oh nanti jatuh atau tidak ya. Tidak. Iya. Karena dalam pikirannya harus menghampiri. Ketika kita ada di dalam tugas, kita sedang menyelesaikan agenda Bapa di sorga, maka segala sesuatu yang akan menghalangi kita itu akan dibereskan oleh Tuhan. Iya. Nah, jadi Filipus ketika itu lari saja. Mau ada batu kecil kayak batu besar kayak, ya pokoknya dia lari saja, dia hampiri kereta. Dan ketika dia hampiri, perhatikan itu Filipus tanya, ya Tuhan sedang baca apa? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Sida-sida ini sedang baca kitab Yesaya tentang Yesus yang dibawa ke pembantaian seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian gitu. Jadi dia tanya, ini saya baca Yesaya, ini nabi sedang bicara tentang siapa? Iya. Oh ya, saya bisa menafsirkannya. Saya tahu itu. Jadi waktu sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya, Filipus kan masih di luar kereta. Iya. Ya. Jadi itu terjadi perbincangan waktu Filipus sedang berlari dan sida-sida ini ada di dalam kereta. Jadi posisinya ini masih beriring-iringan gitu ya? Iya. Sepertinya sida-sida ini nggak ngeh gitu, nggak menyadari bahwa sedang terjadi seperti ini. Iya. Waktu Filipus katakan, oh iya saya bisa jelasin nih, itu Nabi sedang bicara tentang siapa. Lalu sida-sida bilang, oh ya, boleh nggak masuk ke sini? Jadi baru dia suruh berhenti. Iya. Baru keretanya berhenti, baru Filipus naik. Iya. Dan itu luar biasanya. Filipus nggak ngatur napas lagi. Dia langsung menjelaskan. Dari ayat yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia, Filipus menjelaskan tentang Yesus. Iya. Ketika menjelaskan tentang Yesus, sida-sida ini jadi bertobat. Jadi ada tugas penting. Iya. Yang Tuhan mau Filipus itu pindah dari Samaria ke jalan sunyi. Namanya jalan sunyi karena benar-benar sunyi. Iya. Ya, jadi dia ada di situ bukan tanpa maksud. Kalau Tuhan mau kita
pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bukan tanpa maksud. Iya. Tuhan selalu punya tujuan. Artinya di situ ada sesuatu yang penting. Iya. Ada tugas penting. Kelihatannya di Samaria penting loh. Tapi di situ ada orang-orang yang sudah terima baptisan Roh Kudus, mereka bisa melanjutkan apa yang sudah Filipus lakukan. Iya. Dan sekarang Filipus diperlukan untuk mempertobatkan sida-sida, ya, orang penting di kerajaan Ethiopia. Iya. Dan Tuhan tidak memakai para rasul. Karena para rasul dari Samaria, Petrus dan Yohanes kembali lagi ke Yerusalem. Iya, jadi nggak harus pendeta, tapi jemaat yang memang punya kriteria-kriteria itu bisa Iya. pakai Tuhan ya, Dad. Iya. Jadi yang penting bukan titel kita, tetapi di dalam kita ini ada siapa. Selama ini kita bergaulnya dengan apa dan siapa. Iya. Kalau kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan mempercayakan tugas yang penting untuk kita. Iya. Ya, lo menginjil kepada seorang menteri yang dipercaya karena dia bendahara kan, yang Iya. dipercaya oleh Sri Ratu. Ini nggak sembarangan orang bisa, karena kan untuk kita bicara dengan pejabat itu kan ada protokolernya. Kita Iya. kan nggak bisa bicara sama seperti bicara dengan teman kita, nggak bisa. Iya. Ya harus ada ya apanya lah gitu. Tapi Filipus bisa. Iya. Dia beritahu ini tentang Yesus. Iya. Dan itu yang mempertobatkan sida-sida dari Ethiopia ini. Iya. Haleluya. Nah, Dad, setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia ini ada hal yang luar biasa lagi, Dad. Tiba-tiba saja Roh Tuhan melarikan Filipus ke Iya. kota lain. Nah, ini apa yang terjadi, Dad? Iya. Dalam terjemahan lain dikatakan juga meraibkan. Ya. Jadi Filipus bukan lari tapi hilang. Kalau bahasa Inggrisnya cuts away. Artinya ditangkap untuk dibawa pergi gitu. Ya. Jadi Roh Tuhan yang menguasai Filipus itu menangkap Filipus dan langsung terjadi. Makanya Filipus tidak perlu kendaraan. Filipus perlu Roh Kudus. Iya. Roh Kudus menangkap dia, lalu meraihkan dia, dan tiba-tiba dia adanya di kota Asdod. Iya. Kenapa Filipus bisa pindah ke kota Asdod? Ada tugas lain lagi untuk Filipus. Iya. Tugas kerajaan tidak pernah kurang untuk Iya. Tuhan berikan kepada kita. Selalu ada. Ketika kita siap, tugas kerajaan selalu ada. Iya. Nah, ketika sida-sida itu sudah dibaptis, ya, sudah ditenggelamkan dalam air, lalu dikatakan ketika keluar dari air, Filipusnya nggak ada. Tapi sida-sida itu bisa kembali dengan sukacita. Iya. Kenapa? Karena ketika dia menerima Yesus, Roh Kristus ada di dalam dia. Iya. Unsur dari sorga ada di dalam dia. Yang tadinya unsur dari sorga itu tidak ada, sekarang sudah ada di dalam dia. Memang baptisan itu hanya lambang, tetapi kita tahu ketika sida-sida dari Ethiopia ini berkata, apakah aku bisa dibaptis? Artinya dia sudah memutuskan, dia sudah menetapkan bahwa dia menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi dia sudah menerima, dan dengan dibaptis itu lambangnya diteguhkan. Ya, kepercayaannya kepada Tuhan itu diteguhkan. Iya. Artinya dia menjadi anak Allah. Iya. Dan itu membuat dia sukacita.
Jadi kita tahu kalau Roh Kristus ada di dalam kita, seharusnya kita ada sukacita. Dan ketika kita menerima Roh Kristus, maka Roh Kudus bisa dicurahkan juga dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus membawa damai sejahtera. Roh Kudus membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya ketika di dalam kita ada Roh Kudus, maka kita tidak usah khawatir akan apapun juga. Iya. Filipus tidak punya kendaraan, tetapi Roh Kudus yang di dalamnya memiliki berbagai macam cara untuk membawa Filipus ke satu tempat dan ke tempat yang lainnya. Iya. Filipus pergi dari Samaria ke jalan yang sunyi tanpa kendaraan, tapi dia berjalan ke sana tepat seperti yang dikatakan oleh Roh. Dan ketika dari jalan yang sunyi itu, ketika dia harus pindah lagi, Roh Kudus yang membawa. Iya. Dan dia langsung tiba-tiba adanya di kota Asdod. Kenapa dia ada di kota Asdod? Karena ada tugas lain lagi. Filipus orang yang penuh Roh, tidak akan kekurangan tugas kerajaan yang diberikan kepada Filipus. Karena dari kota Asdod dia mulai untuk menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8. Bahwa orang yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, yang sudah mendapat pencurahan Roh Kudus, itu akan menjadi saksi. Iya. Nah, saksinya sudah di Yerusalem, di Yudea sudah, Filipus di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Filipus ada di kota Asdod, dia mengabarkan Injil kerajaan. Dari kota Asdod ke kota lain lagi, ke kota lain, sampai terakhir di Kaisarea. Iya. Sampai di situ sudah. Tuhan katakan udah sampai di situ. Jadi ini menggenapi apa yang Yesus katakan. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita menjadi saksi. Dan itu yang dilakukan oleh Filipus. Iya. Ketika Filipus katakan kepada sida-sida dari Ethiopia, dia tidak menginjil, tapi dia bersaksi. Iya. Karena ketika dia beritahu ini bicara tentang Yesus, dia mulai bersaksi tentang Yesus. Yesus ini begini. Nah, seringkali kita kalau bersaksi, kita mau menonjolkan diri kita. Susahnya seperti itu. Kalau kita bersaksi, tapi kita mau mempermuliakan nama Tuhan, nah, maka Tuhan yang akan bekerja. Itu sebabnya ketika Filipus bersaksi tentang Yesus kepada sida-sida dari Ethiopia ini, maka sida-sida dari Ethiopia ini mulai terbuka hatinya karena firman ketika disampaikan ada kuasa di situ. Ada kuasa sehingga hati-hati orang bisa dibukakan. Dan ketika sida-sida dari Ethiopia ini mau mendengarkan, dia tidak mau berdebat. Dia mau mendengarkan, itu sebabnya dia bertobat. Kalau orang yang mau mendengarkan firman, pasti Tuhan akan membukakan hatinya sehingga dia bertobat. Dan sida-sida itu bertobat. Dan bisa bayangkan, ini orang penting di kerajaan Ethiopia. Ketika dia pulang, maka di situ akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Bukan Filipus yang ke sana, tetapi sida-sida dari Ethiopia yang ke sana, yang ke negerinya. Lalu Filipus pergi ke kota lain. Dan buat Filipus sekali lagi tidak khawatir, tidak punya kendaraan karena Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang membawa Filipus pergi ke kota-kota lain. Dia Allah kita yang luar biasa, dan kalau Tuhan sudah bekerja di dalam kita, tidak ada satupun yang bisa menghambat perjalanan kerohanian kita. Amin. Amin. Haleluya. Oke, Dad, luar biasa episode hari ini. Saya percaya pemirsa di rumah pasti bisa belajar dari kisah Filipus dan sangat diberkati oleh episode hari ini. Thank you, Dad, untuk hadirannya pada episode hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini kita benar-benar bisa belajar sama seperti Filipus. Kita penuh dengan Roh dan kita bisa taat mutlak sehingga pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan dan Tuhan semakin nyata melalui kehidupan kita. Haleluya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara juga bisa share video ini kepada saudara-saudara yang lainnya.
Jangan lupa juga untuk follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.